karena ada pelatihan di kampus, jadi saya harus jalanan dulu ke kampus. Nah, untuk perintah for, sintaksnya adalah for, kemudian name ini adalah nanti variabel, kemudian in, ya. For in. Nah, kemudian data yang mau diambil akan diproses secara berulang-ulang itu setelah in. Jadi ada word 1, word 2, dan seterusnya. Ini adalah data yang mau diambil, ya, yang diambil sebanyak jumlah loopingnya. Kalau misalkan datanya ada 8, maka ya loopingnya dilakukan 8 kali dari indeks 0 sampai 8, maka semua data setelah ini akan diambil semua, gitu ya. Oke, for name in. Kalau datanya ada 8, maka loopingnya yang dikerjakan adalah mengambil data ini sampai habis. Jadi secara otomatis dengan perintah for name terus in, data-data ini akan diambil, gitu ya. Nah, do ini adalah pekerjaan yang dilakukan, yang akan dilakukan. Nah, perintahnya di sini. Jadi for, name, in, data, kemudian do. Gitu ya. Apa yang harus dikerjakan dengan data-data ini? Nah, kalau sudah selesai, ditutup dengan done. Jadi otomatis dengan perintah for yang seperti ini, pekerjaan akan dilakukan berulang, yaitu mengambil data 1, data kedua, dan seterusnya sampai data ke n, sampai data yang terakhir. Nah, ini sintaks yang pertama itu ya. Nah, contohnya di sini ada program sederhana. For name-nya adalah nama variabel yaitu buah in. Nah, kemudian datanya karena ini variabelnya buah, datanya adalah apel, jeruk, mangga, salak. Ya. Nah, kemudian do-nya apa yang dikerjakan yaitu mencetak isi variabel buah. Apa isi variabel buah? Ya, dia akan mengambil data pertama yaitu apel, data kedua jeruk, data ketiga mangga, data keempat salak. Jadi pekerjaan looping ini akan terus dilakukan selama datanya belum habis. Jadi kalau datanya ada 1, 2, 3, 4, maka akan dilakukan mencetaknya ini sebanyak 4 kali, yaitu apel adalah buah, jeruk adalah buah, mangga adalah buah, kemudian terakhir salak adalah buah. Jelas ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau belum saya lanjutkan. Nah, kemudian sintaks yang kedua dari perintah for, in-nya tidak ditulis dan data juga tidak ada, ya. Tidak ada dalam file program, tidak ada dalam perintah for. Ya, kalau tadi for name in, kemudian diikuti data-datanya. Nah, sintaks yang kedua ini hanya for saja, tidak ada in, for name. Nah, kemudian yang dikerjakan adalah yang ada di antara do dan ini. Ini adalah pekerjaan yang akan dikerjakan untuk proses looping. Nah, tetapi di sintaks ini tidak ada datanya. Nah, tentunya ada pertanyaan, datanya ngambil dari mana itu ya. Jadi untuk sintaks kedua ini, data diambil dari luar file program. Jadi kalau file programnya isinya for, data itu tidak ada di dalam file program. Untuk contoh, ya, contohnya ada di bawahnya. Nah, ini for, ya, statement for, kemudian var ini adalah nama variabel, tapi tidak ada in. Kalau sintaks yang pertama ada in. Nah, kemudian apa yang dikerjakan yaitu mencetak isi variabel var. Nah, orang tentunya bertanya, isinya variabel var itu apa? Karena di sini tidak ada dalam file program ini, ya.
dalam file program ini tidak ada data yang mau diambil di variabel var. Nah, berarti kalau ada sintaks seperti ini, data itu ada di luar file program ini. Ya. Nah, di luar itu dari mana? Bisa data argumen yang disertakan ketika program dijalankan. Jadi ini promnya, ya. Kemudian perintah menjalankan program adalah /./for2 ini adalah nama programnya, ya. for2.sh misalkan. Kemudian diikuti dengan argumennya, ya. Berapa argumennya? Ya kalau ada 3 maka looping di atas, ya, looping di sintak ini itu melakukan sebanyak 3 kali, ya, perulangan, yaitu pertama mengambil argumen pertama, kemudian mengambil argumen kedua, terakhir mengambil argumen ketiga. Nah, setelah data argumennya sudah diambil semua, maka stop secara otomatis. Ya. Nah, ini perintah looping dengan statement for. Nah, ini kelebihannya di shell itu bisa mengambil dari file lain. Kalau ini mengambil dari data yang disertakan ketika program dijalankan. Data ini sebagai argumen 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya. Parameter posisi 1, 2, 3. Ya. Nah, bisa juga ini diambil dari sebuah file lain. Ya. Dari sebuah file lain. Jadi datanya ada di file lain, kemudian ketika program ini dijalankan, secara otomatis program ini mengambil dari file lain. Ya. Nah, bagaimana programnya untuk mengambil data di file lain? Nah, itu nanti bisa dimanfaatkan dalam pengerjaan tugas project. Ya. Nah, ini syntax for. Ya. Syntax for. Nah, kemudian berikutnya adalah konstruksi atau sintak dari perintah looping, yaitu while. Ya. While. Nah, untuk sintaknya, nah ini while n ini, ya, while n ini untuk versi jenis selnya bash ini sudah nggak terpakai. Ini lama ini, ya. Ini C-cell ini. Ya. Nanti ada contohnya kalau dicoba tidak keluar hasilnya karena memang while n ini di bash sudah tidak dipakai. Yang dipakai yaitu while seperti di sintak program bahasa C. Nah, contohnya yang while n seperti ini. Set variabel i di setting, ya, mengambil jumlah argumen while $i. Jadi kalau jumlah argumennya 4, variabel $i ini 4. Ya. Nah, ketika ada 4 data, maka argumennya diambil satu persatu. Ya. Dari argumen terakhir menuju argumen yang awal. Dari yang tertinggi dulu ke yang terendah, yaitu perintahnya i min, ya, sama dengan di bahasa C. Kalau lihat sintak ini adalah sintak while n untuk C-cell. Ya. Jadi kalau di petunjuk prosedur praktikumnya ada ini, kalau dicoba kok tidak keluar, ya berarti harus diubah ini while n-nya, karena while n ini sintak sel jenis C-cell, ya. Di awal-awal sudah saya jelaskan ada C-cell, K-cell, dan seterusnya. Akhirnya kembali ke standarnya lagi, ya, bash cell again atau bash, ya, bash cell yang dipakai sampai sekarang. Semua OS Linux sekarang menggunakan bash cell. Ya. Ini contoh C-cell. Nah, kemudian while do, sintak kedua. While n tadi milihnya C-cell, ya. Nanti kalau dijalankan di bash cell yang ada di Linux sekarang ini tidak ada hasilnya atau mungkin dianggap error, ya segera diperbaiki dengan sintak yang kedua, yaitu while do. Ya. Nah, ini sama di bahasa C, while do. Ya. Di while, terus kondisinya, ya, yang diapit dengan tanda kurung siku sebagai ekspresi kondisi, kemudian yang dikerjakan apa? Ya, do-nya itu. Perintah ini adalah perintah yang akan dikerjakan. Nah, kalau sudah selesai, otomatis ditutup dengan nutup sendiri. Ya. Nah, while do ini, ya,
Jika kondisinya terpenuhi, dia dijalankan. Jika kondisinya benar, maka looping terus dijalankan. Itu ya, while do. Nah, contoh programnya, contohnya seperti ini, variabel i dimulai sama dengan 1 nilainya variabel i. Kemudian di while ini, ya, ekspresinya, kondisinya adalah $1, isi variabel i lebih kecil, ya, sama dengan 10, less than equal, lebih kecil sama dengan 10. Apakah benar kenyataan ini? Kalau 1 lebih kecil sama dengan 10, benar. Nah, while, perintah looping while, kalau kondisinya benar, loopingnya dilakukan terus, ya, seperti watak manusia, perilaku manusia. Ketika dia melakukan perbuatan baik, tahu itu baik, dikerjakan terus. Begitu salah, tobat. Ya. Ini juga gitu. Itu kondisi pernyataannya ini benar, looping dikerjakan. Begitu sudah salah, tidak sesuai, stop. Hentikan, tidak boleh. Ya. Sama dengan perilaku manusia. Manusia yang baik selalu berbuat baik. Begitu dia tahu salah, stop. Tidak diteruskan perbuatan salahnya. Tobat. Awal juga gitu. Ketika kondisinya ini benar, looping dikerjakan terus. Oh benar, lanjut lagi, benar. Oh salah, stop, jangan dikerjakan. Ya. Nah, ini syntax while. Nah, apa yang dikerjakan yaitu mencetak isi variabel i. Jadi, pertama, isi variabel i lebih kecil dari 10, benar 1. Maka cetak 1. Kemudian isi variabel i ditambah 2, berarti 1 tambah 2, 3. Dicek di sini. Apakah 3 lebih kecil dari sama dengan 10? Oh iya, cetak 3. Tambah 2, 5. Terus dicek apakah 5 lebih kecil sama dengan 10? Ya, cetak. Ya. Nah, ketika 9 ditambah 2, 11. Ya. 11 dicek apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Itu salah kondisi itu. Maka stop. Ya, berhenti, berarti nilainya nanti yang keluar 1, 3, 5, 7, 9. Mencetak bilangan ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Nah, ini perintah looping menggunakan while. Kalau pernyataannya benar, kondisinya benar, looping dikerjakan. Begitu salah, stop. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Baik, saya lanjutkan. Nah, untuk instruksi looping, perintah looping selanjutnya adalah instruksi dummy. Ya, dummy. Nah, ini memberikan status exit 0 jika benar, sama dengan yang tes kemarin. Ya. Untuk instruksinya hanya ditulis dengan simbol titik 2. Nah, tidak melakukan apa-apa. Titik 2. Nanti kalau dalam program loh kok titik 2 yaitu instruksi dummy. Nah, kemudian instruksi looping yang lain yaitu until. Until. Ini kebalikan dari while dan for. Jadi kalau while tadi itu adalah kebiasaan orang yang melakukan kebaikan. Manusia yang selalu berbuat baik. Itu dia berbuat baik diteruskan. Berbuat lagi terus, diulangi terus. Begitu salah, stop. Kalau until ini perilaku manusia yang kedua, yang lawan dari while tadi, ya. Begitu salah dia bangga dikerjakan lagi kesalahan-kesalahan itu ya. Ya. Contohnya orang yang suka minum miras, 1 botol biasa, 2 botol biasa. Begitu 7 botol KO, udah stop. Tahu kalau itu salah. Salah diteruskan ini ya. Begitu benar dia berhenti. Oh saya salah ini. Lanjut lagi, bangga dengan kesalahannya. Ini perintah until itu ya. Jadi kalau kondisinya salah malah dikerjakan. Kalau benar dia stop. Oh selama ini salah berarti saya. Melakukan kebenaran stop, tapi sudah terlanjur itu. Nah ini until gitu ya. Ini perintah looping menggunakan statement atau konstruksi until. Nah ini sintaknya. Until
ya, kemudian kondisinya, kalau kondisinya salah, maka pekerjaan di list ini akan dikerjakan. Nah, sekarang contohnya supaya lebih jelas, ya. Contoh dari program while tadi, isi variabel i sama dengan 1. Nah, sekarang while-nya diganti dengan until. Ya. Variabel i nilainya adalah 1, lebih besar dari 10. 1 lebih besar dari 10. 1 kalau lebih besar dari 10, jelas ini kondisi atau pernyataan yang salah. Nah, karena salah, justru dikerjakan di sini. Cetak isi variabel i berapa? 1. I ditambah 1, jadi 2. Dicek. 2 lebih besar dari 10. Oh, salah. Cetak i 2. Ya, 3. Terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Ketika 10 dicek. Isi variabel i 10. 10 lebih besar dari 10. Oh, salah ini. Cetak lagi 10. Begitu tambah 1, nilainya variabel i sama dengan 11, dicek dengan until 11 lebih besar dari 10. Nah, itu pernyataan benar, stop. Ya, nggak mau melakukan. Ya bangga dengan kesalahan ini until gitu ya. Kalau salah, saya bangga. Oh, 1 botol masih biasa. Besok 2 botol gitu ya. Nah, itu. Jadi well do. Ini kalau kita lihat perilakunya ya hampir sama dengan manusia yang di satu sisi selalu berbuat kebaikan, di satu sisi yang lain selalu berbuat kesalahan gitu ya. Nah, ini until ya. Persis lah dengan perilaku manusia yang kita lihat sehari-hari itu ya. Ada yang bangga dengan perbuatan baiknya, di sisi lain, yang lainnya ada yang bangga dengan selalu melakukan kesalahan. Ya. While dan until. Nah, kemudian instruksi berikutnya adalah instruksi select. Ya. Instruksi select. Select ini hampir sama dengan for tadi. Ya, select, kemudian nama variabelnya in. Nah, kemudian datanya itemnya ada di statement setelah in ini. Ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk membuat menu pilihan gitu ya, seperti yang kemarin if. Kita pilihannya 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, itu bisa menggunakan select, menyeleksi, memilih gitu ya. Kemudian yang dikerjakan, ya, perbuatan yang dikerjakan adalah statement do gitu ya. Sama dengan for tadi, hanya for-nya diganti select. Ini adalah perintah looping untuk select ya. Dia akan memilih data di sini, datanya itu ya. Di loopingnya mengambil data yang ada di sini atau setelah statement in gitu ya. Ya, sama dengan for yang sintak pertama. Nah, sekarang langsung ke prosedur dari percobaannya gitu ya. Jadi mudah ya tadi, dari statement for, while, dummy, until, select ya. Semuanya mudah, sederhana sekali. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau saya menggunakan sintaknya bahasa C untuk looping? Boleh, silakan gitu ya. Di sel ini bisa juga, tapi yang disampaikan tadi adalah default yang menurut aturan penulisan pemrograman bahasa C. Nah, ini contoh yang percobaannya, yaitu mencoba perintah looping dengan statement for. Ya. For sama dengan tadi di penjelasan di awal ya. Ini juga gitu, mencetak 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Karena datanya cuma 5. Kalau datanya 10 ya 1 sampai 10. Mengambil data dari list setelah in hello 1, bintang 2, goodbye. Nah, ini datanya bervariasi. Ada string, ada integer, ada karakter khusus ya. Kemudian ada integer lagi, kemudian ada string. Kalau tadi kan 1, 2, 3, 4, 5 yang di atas. Tipe datanya adalah integer. Ya. Kalau ini campuran. Sekali lagi, untuk
mencetak echo, tipe data semua bisa dicetak, ya. Kecuali yang kemarin kalau ada pecahan, maka akan dibulatkan, ya. Saja, sehingga kita perlu menambahkan perintah yang lain. Kemudian ini mengambil argumen sebagai parameter posisi, ya. Seterusnya. Nah, ini yang contoh kelima ini mengambil data, gitu ya. Mengambil data yang diambil dari data yang terakhir dulu ke data yang pertama, sama dengan contoh while n tadi. Gitu. Ini while n-nya sudah tidak ada karena sudah diganti. Nah, ini mengambil parameter posisi yang diambil bukan yang pertama dulu, tapi yang terakhir. Terakhir dulu hingga menuju yang pertama. Nah, datanya ini Rini teman Rani. Berarti kalau diambil yang terakhir dulu, jadi terbalik. Rani teman Rini. Itu nanti hasilnya seperti itu. Ya. Datanya harus dipisah dengan space. Kalau kamu gandeng, maka dianggap satu data. Ya. Ini perintah for. Ya. Kemudian for dengan case, ya, dengan kondisi. Ini sudah dijelaskan di kemarin, ya. Ini perintah for ada 10, ya. Nanti silakan Anda buat. Kemudian statement yang kedua adalah statement looping untuk while. Nah, ini yang while n itu, ya. While n. Ini while n sama dengan tadi for mengambil posisi yang terakhir. Jadi nama saya adalah Bagus Fajar. Ini kalau sel jenis sel ini kan C-cell ini. Nah, C-cell. Padahal sel di Linux sekarang itu bus, bukan tipe C. Nah, ini nanti kemungkinan tidak akan ada hasilnya, gitu ya. Karena sintak ini formatnya bukan bus sel yang ada di Linux saat ini, gitu ya. Karena saat ini semuanya sudah menggunakan bus, bukan menggunakan tipe C-cell. Nah, sehingga ini bisa kamu ganti seperti yang tadi, Rini teman Rina itu, ya. Ini sebenarnya kalau dijalankan, ya, kalau misalkan ini direkomendasikan oleh BAS, maka hasilnya adalah Fajar, Bagus adalah saya, nama. Dibalik, ngambil data kemudian terakhir sampai yang pertama. Nah, ini silakan Anda rubah while ini sehingga hasilnya nanti sama dengan yang tadi, kami teman ini, ya. Nomor 5 tadi, ya. Nomor 5 dari perintah for. Atau bisa lihat di program while yang, nah, ini while n ada 2, ya. Ini C-cell. Lihat di header filenya. C-cell. Kalau bus kan enggak. Agar tanda seru /bin/bus. Jadi kalau ini tidak direkomendasikan di sel jenis bus, ini nanti tidak akan ada hasilnya. Jadi jangan bingung loh kok tidak ada hasilnya atau mungkin error, ya. Maka kalian kalau ingin lihat hasil seperti ini while n-nya harus diubah. Harus diubah sintaknya menyesuaikan sintak dari sel tipe bus. C-cell-nya diganti dengan bus. While n-nya diganti dengan while do. Seperti di bawah ini. Nah, ini while do, ya. While do. Ini juga argumen. Yang pertama, data pertama 2, kedua 4, dan seterusnya. Ini sebenarnya kasusnya sama dengan yang di atas. Yang mengambil data argumen. Sehingga 2 contoh di atas itu yang C-cell, kalau nanti misalkan di VirtualBox-nya atau di firmware-nya ini tidak direkomendasikan, ya silakan diubah dengan sintak seperti ini, while do. Jelas, ya? Ini while jika persyaratannya benar, true, akan dikerjakan terus kalau syaratnya benar. Kalau true itu berarti selalu benar syaratnya.
ini well true, ya. Itu membandingkan antara nomor 3 dan 4, ya, sama-sama well true, hasilnya apa. Kemudian looping untuk mencetak string, ya. Mencetaknya pakai echo. Ya. Nah, stringnya yaitu selamat belajar. Ya. Variabel ulang kurang sama dengan 3. Let variabel ulang kurang sama dengan 3, berarti sampai 3 ini. Datanya apa ini? Selamat belajar. Ulangi 1 tambah 1 dan seterusnya. Kalau sudah sama dengan 3, stop. Ini yang nomor 6. Dan nomor 7, ini batasannya ditambah lebih besar, gitu ya. Dimulai variabel ulangnya 1. Nah, apa bedanya dengan nomor 6? Nah, nanti silakan Anda coba. Gitu ya. Sekarang while dengan perintah break. Ya, kalau kemarin ada yang menggunakan break, ya, kondisi if dengan case, ya, pengkondisian dengan case. Kemarin menggunakan break warning, ya. Dijelaskan bahwa perintah break itu harus dipakai di perintah looping, ya. Nah, sekarang perintah breaknya dipakai di looping. Nah, apakah nanti ada warning, gitu ya? Kalau enggak, ya berarti pernyataan yang kemarin bahwa perintah break ini pakai hanya untuk looping. Dan ketika dipasang di looping tidak ada error, ya berarti pernyataan yang kemarin itu sudah benar, sudah sesuai, gitu ya. Kemarin ada warning, ada yang demo ke warning, breaknya saya suruh ngapus, gitu ya. Dihapus, ya, jalankan, case-nya jalan, tidak ada warning sama sekali. Kalau ada warning tetap dijalan, dieksekusi, dan hasilnya keluar, benar hasilnya. Tapi ada catatan warningnya tadi. Sekarang perintah break ini dipasang di looping dengan perintah while. Ya. Nah, ini yang pilihan. Ada 10 juga, lumayan agak banyak. Ini menggunakan operator kondisi OR. Ya. Ingat di materi yang awal, ya, yang sebelumnya, ada N, ada OR, ya, ekspresi dan tes. Oke, saya lanjutkan, programnya lumayan panjang. Nah, sekarang perintah select, ya, untuk memilih. Nah, Anda memilih apa? Select menu. Nah, menunya tidak ada di sini. Ya. Di program ini ketika dijalankan akan muncul Anda memilih menunya apa. Nah, menunya di sini. Ketika program dijalankan, menunya ditulis di sini ada 3, select where, read, dan matrix. Ini adalah OS Linux, ya. Semacamnya Linux, ya. Nah, ini disimpan di variabel apa? Wong tidak ada read, ya. Kalau kita masukkan data, disimpan di variabel read lah. Di sini menggunakan variabel environment, yaitu variabel replay. Variabel replay ini variabel yang sudah built-in di shell Linux. Ya, jadi apapun yang ditulis di sini itu sebenarnya secara otomatis tersimpan di variabel replay, ya. Sehingga ketika dicetak ego Anda memilih isi variabel replay, ya, maka akan ditampilkan. Ya. Yaitulah menunya apa? Menunya di sini. Nah, di replay ini yang nyimpan sehingga isi variabel menunya bisa dicetak. Ya. Kalau tidak ada variabel replay, kalian mencetak variabel menu itu dari mana? Itu pertanyaannya. Ya karena di sini menu, ya. Menunya ngambil dari luar. Karena datanya tidak ada di sini, sama dengan for, terus nama variabel in. Sintak yang kedua for, nama variabel tidak ada in-nya, tidak ada datanya, berarti datanya di luar file program. Select juga gitu, select menu. Nah, menunya apa di sini? Tidak ada di dalam file program, berarti di luar. Terus ya, di luar. Nah, di backup dengan variabel
Berkeley. Secara otomatis. Nah ini perintah select ya. Nah, contohnya untuk menu, nah kemudian latihannya. Latihannya adalah mengcopy file ya. Pick up. Contohnya misalkan file doc. Nah ini sekarang mungkin di laptop sudah tidak ada file Word dengan ekstensi DOC yang ada docx itu ya, yang terbaru sekarang, Word yang terbaru. Nah ini tidak harus titik doc ya. Apa yang ada di laptopmu itu aja yang di-copy, nanti akan ditambahkan bug ya. Ini contohnya, misalkan nama filenya 2005_g1.doc. Nah nanti file backup-nya setelah di-copy ini ada tambahan titik bug ya. Kalau kamu paksakan filenya adalah titik doc sementara di folder atau directory yang ada di laptop tidak ada, ya tidak ada hasilnya nanti. Jadi catatan latihan ini tidak harus file titik doc ya. Ini contoh saja biar kalian mudah memahami hasil proses copy data, backup data. Ya. Jadi kalau ada 10 ya nanti munculnya 10, G1, G2 dan seterusnya. Ya. Kalau hanya ada 2 ya 2 saja backupnya. Ya. Jadi jumlah filenya tergantung jumlah file aslinya ada berapa. Kalau ada 5 ya 5 proses kopinya. Loopingnya dilakukan 5 kali. Kalau sudah tidak ada ya stop. Ya. Nah, bagaimana ini caranya? Core-nya datanya adalah sebuah file dengan ekstensi tertentu. Ya. Nah kemudian yang kedua, ini juga saya melihat pemrograman bahasa C. Ya. Pemrograman bagaimana mencetak angka 1 sampai 10 di baris pertama, baris kedua, ketiga. Jadi batasannya sampai 10. Ya. Cetak barisnya ada 6. Ya. Kolomnya ada 10, barisnya ada 6. Sehingga ketika sudah 6 baris, stop. Ya. Atau misalkan 10 kolom, 10 baris. Ketika sudah baris 10, stop. Ya. Ini gampang, menggunakan for bisa, while bisa, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, ini teori pengantar gitu ya, sebelum Anda melakukan praktikum. Ya. Nah, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan. Ya, Ade. Baik, kalau Anda ada, silakan praktikumnya dikerjakan ya. Saya mengikuti pelatihan di lab lain.